Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fanawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رسول الله كن معنا حسا ومعنا ويا أهل السلف أدركنا. حضرة المكرمين والمحترمين, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengurus surau Babus Sakinah dan juga kepada firqah Ashabul Maimanah dan juga kepada para hadirin wal hadirat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi kepada rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, keistiqamahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia dengan tujuan yang mulia. Kita berkumpul di tempat ini untuk berzikir kepada Allah. Kita berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan nama Allah. Kita berkumpul di tempat ini untuk bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau secara pribadi, ini saya pertama kali hadir ke majelis firqah Ashabul Maimanah yang sangat luar biasa sekali. Tadi kita awali dengan membaca Asmaul Husna, yang kemudian kita lanjutkan dengan sholawat 40. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya tempat ini adalah tempat yang dipenuhi dengan keberkahan, karena di dalamnya disebutkan nama-nama Allah dan di dalamnya diagungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghanimatu majalisi dzikri al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keuntungan yang akan diperoleh bagi orang yang menghadiri majelis zikir adalah surga. Maka dari itu kita memohon
semoga dengan barakah zikiran selawat yang kita baca, Allah jadikan kita semua sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini akan merasa tenang. Dan telah kita rasakan betapa tenangnya kita hadir di dalam majelis ini. Kesakinahan itu betul-betul kita rasakan, karena memang yang kita baca dari awal sampai akhir adalah zikir kepada Allah, salawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berzikir dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada kekasih kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang merayakan hari peringatan kelahiran beliau. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di malam Senin, dan besok hari Senin adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Hari dan tanggalnya sama, hanya saja tahunnya yang berbeda. Tentu tahunnya akan berbeda. Sekarang kita berada di tahun 1446, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun berapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah. Disebutkan oleh ulama sejarah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tahun gajah. Kenapa kok tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tahun gajah? Karena dulu itu orang-orang Arab, mereka tidak menentukan tahun itu dengan angka, tapi mereka itu menentukan tahun dengan kejadian yang luar biasa yang terjadi di tahun itu. Apa kejadian yang luar biasa yang terjadi di tahun itu? Maka tahun itu akan disebut dengan nama sesuai dengan kejadian yang luar biasa tersebut. Dan kebetulan di tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW ada kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu? Datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari negeri Yaman menuju ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini kok jahat sekali Pak ya, Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena adanya rasa iri dan dengki di hati si raja itu. Karena raja ini merasa jengkel melihat banyak penjuru, banyak daripada manusia di segala penjuru tempat yang datang ke kota Mekah untuk bertawaf di Ka'bah, yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dia iri, kenapa kok semua manusia datang ke kota Mekah? Gara-gara ada Ka'bah ini, mereka berhaji di sana, mereka bertawaf di sana. Akhirnya Raja Abraha menyiapkan pasukan bergajah datang dari negeri Yaman untuk pergi ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil yang membawa batu kerikil dari api neraka. Kemudian batu kerikil itu dilemparkan kepada mereka pasukan bergajah, sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga Allah menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dibakar, yang dimakan ulat. Gajah pasukan yang sangat luar biasa, Allah jadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat karena dilempari batu kerikil yang bersumber dari api neraka. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang yang iri dan dengki akan karunia yang Allah berikan kepada satu tempat. Allah muliakan kota Mekah
Allah muliakan Ka'bah, dan itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan makhluknya. Maka kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang lain. Banyak di antara manusia yang memiliki penyakit iri dengki, Pak. Sampai sekarang di zaman ini banyak orang yang memiliki penyakit yang iri dengki. Mereka merasa iri kepada hamba-hamba Allah yang Allah berikan karunia lebih. Allah jadikan mereka sebagai keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka iri sampai mereka membuat narasi-narasi seakan-akan nasabnya mereka batal. Sama tidak ada bedanya dengan Raja Abraha. Tidak ada bedanya dengan Raja Abraha yang merasa iri dengan karunia yang Allah berikan kepada kota Mekah dikarenakan ada Ka'bah di situ. Maka ketahuilah kalau seandainya mereka tidak bertaubat, maka bisa jadi mereka akan dijadikan oleh Allah seperti Raja Abraha dan pasukannya yang dilempari dengan batu kerikil dari panasnya api neraka. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita, semoga Allah mensucikan hati kita, semoga Allah buang di dalam hati kita rasa iri, rasa dengki akan karunia nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita ketika datang bulan Rabiul Awal untuk merayakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang sangat besar, Pak, yang telah Allah berikan kepada kita ketika Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kita minta. Pernah dari antara kita yang pernah meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Tidak ada, murni karunia dari Allah. Pernah tidak di antara kita melakukan suatu amalan yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Tidak ada. Itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendengar sebagian riwayat, dijelaskan bahwasanya Nabi Musa itu beliau pernah membaca satu kitab yang di dalamnya diterangkan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Membaca satu keistimewaan Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, "Ya Allah, untuk siapa keutamaan dan keistimewaan ini?" Kata Allah, "Ini untuk umat Nabi Muhammad." Keutamaan yang kedua juga ditanya, "Ya Allah, ini keutamaan dan keistimewaan untuk siapa?" Kata Allah, "Ini untuk umat Nabi Muhammad. Dari awal sampai akhir, semua keutamaan untuk umat Nabi Muhammad." Sehingga kata Nabi Musa, "Ya Allah, kalau gitu jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad." Melihat keutamaan yang sangat istimewa Nabi Musa yang telah Allah angkat menjadi Rasul, dan beliau adalah Rasul Ulul Azmi. Allah turunkan kepadanya kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau untuk bisa berdialog langsung dengan Allah. Tapi beliau masih punya cita-cita untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Dikabulkan tidak oleh Allah, Pak? Allah tidak mengabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Cukup engkau sebagai rasul utusanku. Cukup engkau sebagai rasul yang bisa berdialog denganku. Adapun keutamaan ini, adapun untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, karena Nabi Muhammad masih belum diutus." Nabi Musa minta, enggak Allah kasih, Pak. Itu tidak minta, oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih. Nikmat atau enggak? Rahmat atau enggak? Anugerah atau enggak? Nikmat, rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita syukuri. Nah, maka salah satu tujuan kenapa kok kita mengadakan peringatan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengungkapkan rasa syukur karena Allah telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti di akhirat ini, Pak, umat Nabi Muhammad akan menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita ini umat datangnya terakhir, tapi nanti masuk surganya paling awal. Enak atau enggak, Pak? Itu barokah siapa? Apakah barokah sholat kita? Bukan. Apakah barokah puasa kita? Bukan. Apakah barokah sedekah kita? Bukan. Barokah kita menjadi umat
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngantri ini capek atau enggak, Pak? Hah? Ngantri itu capek atau enggak? Misalnya kita nih kan pakai motor udah habis bensin, lihat pom bensin penuh. Ada 20 motor, mau kita tunggu atau cari pom bensin lain, Pak? Cari pom bensin lain, kok aku ngantri 20 motor bisa setengah jam nunggu. Nah, tentunya kita akan cari pom bensin lain. Kepingin enggak ngantri? Karena ngantri itu adalah sesuatu yang capek. Menunggu itu sesuatu yang membosankan. Betul atau enggak, Ibu? Ibu semangat enggak yang di belakang itu, Ibu? Dengar atau enggak, Ibu? Hah? Insya Allah, tabarakallah. Menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Nah, dan nanti di hari kiamat itu manusia banyak, Pak. Bukan hanya dari kalangan umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Adam punya umat, Nabi Ibrahim punya umat, Nabi Musa punya umat, Nabi Isa punya umat, dan semuanya yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Innal jannata hurrimat 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya surga itu Allah haramkan untuk dimasukkan oleh para nabi kecuali kalau aku udah masuk, kata Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lainnya tak boleh masuk ke surga sebelum Nabi Muhammad masuk. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan Allah haramkan kepada para umat untuk memasuki surga kecuali kalau umatku udah masuk duluan. Walaupun dari kalangan umat-umat terdahulu itu adalah seorang wali, walaupun dari umat-umat terdahulu adalah orang yang soleh, para ulama, kalau umat Nabi Muhammad yang beriman, yang taat kepada Allah, yang masuk surganya tak perlu transit ke neraka, maka dia dulu, Pak, walaupun dia orang biasa. Yang wali-wali di kalangan umat yang lainnya itu nanti dulu, nunggu umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Luar biasa enggak kita jadi umat Nabi Muhammad? Luar biasa. Perlu bagi kita untuk bersyukur dan perlu bagi kita untuk mengingat selalu nikmat ini supaya kita tidak merasa remeh dengan nikmat yang Allah berikan. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang kedua, tujuan kita mengadakan acara Maulid seperti ini adalah untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita ini dituntut untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Betul atau enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbuni li hubbillah. Wa ahibbuni li hubbillah, kata Rasulullah. Dan cintailah aku kalau memang betul-betul kita cinta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kira-kira cinta enggak Bu dengan Nabi Muhammad, Bu? Bu, cinta dengan Nabi Muhammad, Ibu? Alhamdulillah. Nah, kenapa kok kita harus cinta kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan kita kepada Allah. Betul. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak kenal kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bakal kenal kepada Islam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bakal berkumpul pada malam hari ini. Kita berkumpul dalam keadaan tuma'nina, dalam keadaan sakinah, tenang, luar biasa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak mungkin ada perkumpulan seperti ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah orang yang paling sayang dan peduli kepada kita. Tidak ada manusia di alam semesta ini yang paling sayang kepada kita melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu kenal tak Bu dengan Sayyidah Aisyah, Ibu? Kenal Ibu dengan Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah ini merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ini pernah berkata, kata beliau, aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan ceria.
Aku bertemu Nabi Muhammad dan aku melihat kayaknya Rasulullah ini lagi bahagia, lagi senang. Maka saya manfaatkan momen bahagianya Rasulullah SAW itu untuk minta sesuatu. Lihat Rasulullah senang, maka aku manfaatkan nih, minta sesuatu untuk Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mengajarkan kepada kita, Pak, kalau kita butuh sesuatu sama orang, lihat-lihat dulu keadaannya, Pak. Kalau dia lagi senang, kalau dia lagi ceria, kalau dia lagi bahagia, boleh kita minta. Nah, juga bagi ibu-ibu nih, Bu, kalau ada perlu, ada hajat sama suaminya, lihat dulu, Bu. Kalau lihat suaminya senang, suaminya ceria, suami bahagia, itu boleh dekat-dekat minta. Tapi kalau seandainya ada orang yang kita lagi butuh sama dia nih, kepengen minta tolong sesuatu, tapi mukanya masam, kayaknya lagi galau, jangan dekat-dekat, ya kan? Apalagi kalau minta sesuatu bisa dipangkong sama dia gitu. Betul atau enggak? Nah, ini Sayyidatuna Aisyah lihat Rasulullah senang nih, akhirnya datang kepada Rasulullah lalu minta sesuatu kepada Nabi. Kira-kira apa yang diminta oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah? Ibu, tahu enggak Ibu apa yang diminta oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah? Ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah lagi senang, Bu. Ibu, enggak kedengar suara ibu ini di belakang. Nah, kalau ibu ini lihat suaminya lagi senang, Bu, kira-kira apa yang diminta sama ibu nih? Minta tambah uang belanja, Pak Ustaz. Minta tambah uang skincare, Ustaz. Kok lagi senang? Minta tambah uang belanja, uang skincare, pokoknya mau ngajak jalan-jalan. Mau ngajak refreshing sama suami. Nah, ini biasanya, tapi insya Allah warga di sini tidak seperti itu ya. Warga di sini seperti Sayyidah Aisyah, melihat suaminya dalam keadaan bahagia, yang diminta adalah doa. Tidak minta uang belanja, tidak minta uang skincare, tidak. Tapi minta doa. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan aku. Ya Rasulullah, doakan aku. Doakan kebaikan untuk aku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Kata Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang dia lakukan secara terang-terangan, dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa Aisyah ya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar doa Nabi, Aisyah itu tersenyum bahagia sampai menjatuhkan kepalanya ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang Sayyidah Aisyah mendengar doa Nabi. Lalu kata Rasulullah, ayasuluki du'ai ya Aisyah. Wahai Aisyah, apakah engkau merasa senang? Apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan, wahai Aisyah? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak senang dengan doa yang engkau panjatkan? Ini doa yang luar biasa. Lalu apa kata Nabi, Pak? Kata Rasulullah SAW, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya doa yang seperti ini adalah doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku setiap aku habis salat. Setiap aku habis salat berdoa untuk umatku dengan mengatakan Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni dosa umatku, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang mereka lakukan secara terang-terangan dan dosa yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Setiap habis salat, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita. Sayang atau tidak Nabi Muhammad kepada kita? Sayang. Ini di dunia, Pak. Sekarang beliau sudah wafat. Walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad tidak wafat. Pada hakikatnya Nabi Muhammad tidak wafat. Kalau orang yang mati syahid saja, kata Allah di dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian katakan orang yang mati dalam keadaan syahid itu mati, tapi dia hidup, cuman kalian yang tidak merasakan. Kalau para syahid, orang yang mati syahid, kata Allah jangan bilang mati. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tidak mungkin ada orang bisa mendapatkan predikat
syahadah, predikat syahid kecuali karena Nabi. Kenapa kok mereka bisa menjadi orang yang wafat dalam keadaan syahid? Karena menjadi tentara Nabi Muhammad, berjuang di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Beliau hanya berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh ataupun alam akhirat. Kira-kira Nabi Muhammad sekarang berada di alam barzakh. Apakah beliau sudah lepas tangan dari kita? Apakah Nabi Muhammad sudah tidak memikirkan kita? Gimana Pak? Nabi Muhammad kira-kira di alam barzakhnya masih ingat tak sama kita sebagai umatnya? Gimana Pak? Masih ingat atau tidak? Masih ingat Pak. Nabi Muhammad walaupun sekarang beliau merasakan nikmatnya kuburan, tapi Nabi Muhammad tidak lupa kepada umatnya. Di dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi Muhammad. Hidupku ini baik untuk kalian. Tentunya hidupnya Nabi baik untuk kita. Wa mamati khairul lakum, dan wafatnya aku pun baik untuk kalian. Gimana ya Rasulullah wafatnya engkau baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malukum fama wajadtuha khairan hamidullah wa ma wajadtuha syarran istaghfartu lakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di alam barzakh itu amal-amal kalian semuanya disodorkan kepada aku. Semua amal umatnya Nabi Muhammad itu Pak disetorkan kepada Nabi Muhammad. Beliau berada di alam kuburnya. Nabi Muhammad sendiri yang bilang, dan dikuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Kata Allah, beramallah, maka Allah akan melihat apa yang kalian lakukan dan Rasulnya. Allah akan melihat dan Rasul pun juga akan melihat apa yang kita lakukan. Kata Nabi Muhammad, kalau aku sudah wafat, amal kalian akan disetorkan kepada aku. Mana yang aku lihat baik, maka aku akan memuji Allah, bilang alhamdulillah, amal yang dilakukan umatku baik. Mana umat-umat yang melakukan amal baik, maka Nabi Muhammad akan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah Pak, apa yang kita lakukan malam ini akan disetorkan kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melihat, tahu siapa yang hadir satu persatu di dalam majelis ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya akan mengucapkan alhamdulillah, umatku melakukan suatu amal baik, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada aku. Alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad, dan kalau seandainya aku melihat amal yang dilakukan oleh umatku adalah suatu keburukan, maka aku akan mengistighfarkan mereka. Aku akan memohonkan ampunan untuk mereka. Nabi Muhammad walaupun di alam barzakhnya tetap perhatian kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana nanti di hari kiamat? Bagaimana nanti di alam akhirat? Kalau di alam akhirat jangan tanya lagi Pak ya. Di alam akhirat itu manusia yang paling sibuk dan itu Nabi Muhammad Pak. Sibuk apa? Sibuk untuk mencari umatnya. Sibuk mencari umatnya mana yang dosa-dosanya besar itu untuk diberikan syafaat. Yang dicari oleh Nabi Muhammad itu bukan yang baik-baik, tapi mana orang yang jahat-jahat itu yang dicari oleh Nabi Muhammad. Syafaati li ahli kabairi min ummati, kata Nabi Muhammad. Syafaatku adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku, akan aku cari nanti di hari kiamat. Orang yang paling sibuk Nabi Muhammad SAW mencari umatnya. Maka dari itu tidak heran Pak, ketika Nabi Muhammad telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, pertama kali yang akan keluar dari lisan Nabi Muhammad apa? Ummati, ummati. Ini pertama kali. Umatku, umatku. Ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Sangat benar kalau Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kalau Nabi Muhammad udah sayang kayak gini kepada kita Pak, kalau Nabi Muhammad udah peduli seperti ini kepada kita, lalu sekarang gimana keadaan kita dengan Nabi Muhammad? Apakah kita juga membalas kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita?
Apakah kita juga membalas kepedulian Nabi Muhammad kepada kita? Apakah kita juga membalas kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita? Kalau Nabi Muhammad cinta kepada kita, sayang kepada kita, peduli kepada kita. Cuman sekarang kita gimana? Cinta enggak kita dengan Nabi Muhammad? Sayang enggak kita dengan Nabi Muhammad? Peduli enggak kita dengan Nabi Muhammad SAW? Maka tentunya kita harus sayang kepada Nabi Muhammad, harus peduli kepada Nabi Muhammad, karena beliau telah peduli, sayang dan cinta kepada kita sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan, Nabi Muhammad sudah sayang kepada semua umatnya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barakah majlis ini Allah memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti Pak, kalau kita di akhirat itu kepengen Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad, maka salah satu caranya adalah dengan menanamkan rasa cinta yang kuat. Dulu itu pernah diceritakan bahwasanya ada orang yang datang ke Rasulullah. Lalu orang itu bilang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan itu datangnya hari kiamat? Nanya tentang apa? Datangnya hari kiamat. Kira-kira kita tahu tak Pak, hari kiamat itu kapan tibanya Pak? Hah? Tak ada yang tahu Pak ya? Walaupun banyak orang yang meramal, tapi cuma ngeramal ya. Dulu ada yang bilang kiamat tahun 2020, tahun 2012. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah berada di tahun 2024 sehat walafiat. Bahkan kemarin juga ada kalau tidak salah di tahun 2024 ini yang ngeramal kiamat. Lupa saya bulan apa ya kata dia kemarin itu. Ternyata setelah di bulan itu tak jadi apa-apa, kata dia diundur nanti berapa bulan lagi katanya. Udah datang bulan itu pun tak jadi hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Karena memang hari kiamat itu tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka akan bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, katakan ilmunya itu ada pada Allah, ada pada Tuhanku. Manusia tak ada yang tahu. Nah, tapi anehnya orang ini nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ma'adatta laha." Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena yang paling penting itu bukan tahunya kita kapan kiamat Pak. Terserah mau kiamat besok ke, mau kiamat minggu depan ke, mau kiamat bulan depan ke, mau kiamat tahun depan ke, terserah, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang menjadi urusan kita adalah persiapan apa yang mau kita bawa untuk menghadapi hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad mengalihkan pertanyaannya dengan pertanyaan yang lebih penting. Ma'adatta laha, kata Rasulullah. Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Tapi subhanallah, orang ini bilang apa Pak? Kata dia, "Ma'adattu laha bikasratis salati walas siyami walaz zakah walakinni uhibbullaha wa rasulah." Wahai Rasulullah, untuk menghadapi hari kiamat bukan salatku yang banyak yang aku andalkan. Dia salat dengan banyak Pak, tapi bukan salatnya yang dia andalkan. Walas siyam, dan juga bukan banyaknya puasaku. Aku berpuasa dengan banyak, tapi bukan itu yang aku andalkan. Walas zakat, dan juga bukan zakatku. Apa yang kau andalkan? Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu nanti yang aku jadikan modal utama untuk menghadapi hari kiamat. Kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'a man ahbabta. Kata Rasulullah, kalau gitu engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau memang benar engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di hari kiamat engkau akan bersama Rasulnya, akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting Pak, penting bagi kita untuk menguatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita biarkan hati kita ini mengidolakan selain Nabi Muhammad Pak. Karena sekarang ini banyak sponsor Pak yang ingin merampok hati kita Pak. Banyak sponsor yang ingin merampok hati anak-anak kita, ya kan? Membuat generasi muda
ataupun membuat umat itu mengidolakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mengidolakan orang-orang yang tidak pernah mensujudkan mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara pemain sepak bola terkenal, gara-gara artis terkenal, gara-gara pemain musik terkenal, gara-gara pemain band terkenal. Dibiarkan hati kita mengidolakan mereka, padahal mereka terkadang ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ini sesuatu yang bahaya, sesuatu yang bahaya. Karena kata Rasulullah, almaru ma'a man ahab, hati-hati, hatimu di hari kiamat kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu idolakan. Kalau kamu mengidolakan Rasulullah, para ulama, orang-orang yang saleh, para habaib, berkumpul bersama mereka. Tapi kalau yang kamu idolakan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, gara-gara dia pemain sepak bola terkenal, misalnya, hati-hati, dikhawatirkan nanti dikumpulkan bersama mereka. Sampai guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau sering mengatakan, kalau seandainya, kata beliau, ada orang yang beribadah kepada Allah di depan Ka'bah selama 70 tahun, di hari kiamat tidak akan Allah kumpulkan kecuali kepada siapa hatinya tertuju, kepada siapa hatinya terikat. Kalau hatinya tertuju kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang ahli maksiat, walaupun dia meninggalnya di depan Ka'bah, akan Allah kumpulkan bersama mereka. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, almaru ma'a man ahab. Tapi walaupun ada orang yang meninggalnya di tempat yang mayoritas itu kafir, di tengah orang-orang yang zalim, banyak lakukan kemaksiatan, tapi kalau hatinya nyambung kepada Rasulullah, mengidolakan Rasulullah SAW, walaupun mereka meninggalnya di negara yang kebanyakan masyarakatnya musyrik dan kafir, tapi akan Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad. Bukan tentang di mana kita meninggal, tapi tentang bagaimana keadaan hati kita, siapa yang kita idolakan, tertuju kepada siapa. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu bukti cinta kita kepada beliau adalah ketika kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini salah satu bukti, Pak. Banyak buktinya menteladani akhlaknya beliau, mengamalkan sunnahnya beliau, yang salah satunya adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena kata ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia banyak menyebut sesuatu tersebut. Betul atau enggak? Kalau ada orang nih, Pak, udah mau beli mobil baru nih misalnya, hati dia udah cinta sama mobil nih, kepengen punya mobil, pasti setiap hari yang dibicarakan mobil. Ketemu sama orang itu, mobil itu bagus ya, nah, itu harganya berapa? Bagus yang warna apa? Warna putih ke warna ini? Pasti mobil terus yang dibicarakan. Kenapa? Hatinya udah kepengen punya mobil. Begitu juga kalau hati kita betul-betul cinta kepada Rasulullah. Kalau hati kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, tidak mungkin kering lisan kita di dalam menyebut nama Rasulullah. Tidak mungkin kering. Sedikit-sedikit pasti kita berselawat. Sedikit-sedikit pasti yang kita bicarakan adalah tentang Nabi, kisah Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, mukjizat Nabi, keagungan Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka kita memohon kepada Allah, semoga dengan adanya firqah Ashabul Maimanah ini menjadi bukti kita betul-betul umat yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat yang ada di Gang Paralel ini adalah semuanya umat yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga harapan kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah majelis ini Allah jadikan akhir kalimat yang keluar dari lisan kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.